tukang sihir, orang gila. Semua ini karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad mampu memisahkan antara suami dan istri, mampu memisahkan antara anak dengan orang tua. Mula-mula maksud Nabi Muhammad marsar dengan ayat dari umatnya karena berbeda akidah kan. Makanya orang-orang kafir Quraisy juga Nabi Muhammad tukang sihir. Daripada Nabi Muhammad bilang asal bisa anak kita marsar tinggal punya, bahkan ditinggalkan hartanya kan. Abdurrahman bin Auf kan? Meninggalkan hartanya untuk hijrah asal penempato dia ke menyusul Nabi Muhammad. Ditawarkannya tawarkannya kan namanya hanya dia ada kira-kira dia mau hartai tetola oke ini cocok ya lah. Tinggal harta nawaran dia menyusul Nabi Muhammad SAW, meninggalkan harta, meninggalkan anak istri demi menyelamatkan anak. Bahkan ada diancam di boykot kan, sampai malam bulan kan, sampai keluar rata masuk timbangannya. Jadi di boykot, diancam segala macam. Jadi apa yang terjadi hari ini dulu juga sudah dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Kan bahkan apa yang dialami oleh sahabat belum ada apanya dengan apa yang kita alami hari ini. Karena memang cobaan yang paling berat dialami oleh manusia di muka bumi adalah dialami oleh Nabi. Kan? Baru seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ke bawah. Namun sudah menjadi pelajaran kita. Makanya kita sudah jamaah muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita belajar tentang sejarah. Mula nak membalaskan sirah nabawiyah tidak salah mendalam-dalam kita hukum kita terusi buku sirah nabawiyah, terusi sirah nabawiyah wafat. Ya Rasulullah Nabi tanam mulai dari yang lahir, mulai sebelum lahir sampai wafatnya. Cari tahun di sudah sangat dia perjalanan ini Rasulullah SAW. Tetapi jangan lupa bahwa belajar sejarah akan dibuat songon melalui periwayatan hadis. Jadi sejarah natola diambil akan melalui songon metode periwayatan hadis. Karena semua Bapak Ibu, mula sejarah ini ditulis dua bendang. Mula nama nulisnya mula indah pengagum pasti pembenci. Mula pengagum menulis sejarah pasti melebih-lebihkan. Mula pembenci nama nulis sejarah ini pasti diburuk-burukkan. Jangan mengambil sejarah dari para pembenci dan para jadi ambillah sejarah kata para ulama seperti sejarah yang melalui metode periwayatan hadis dari sian. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kan ada bin dari ini sampai tu Nabi ta sanad nete periwayatan hadis ne. Omma sejarah natola kita pelajari. Si aso terhindar kita dari berita-berita yang tidak benar, sejarah-sejarah yang palsu. Kan? Sejarah kita Indonesia bahasa sejarah yang dikaburkan. Coba diteliti sehingga buat generasi kesana kita so paham sejarah. Bacalah sejarah. Semuanya di Quran kan, di Quran kan Pak isi berkisah tentang sejarah orang-orang terdahulu kan. Kata Allah, "Kulsiru fil ardi summa unzur kaifa kana akibatul mukadzibin." Maka kata Allah, jalan-jalanlah di muka bumi. Silakan jalan-jalan. Kemudian lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambillah pelajaran dari sejarah. Jadi di Quran bab sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Ashab Kahfi. Di Quran Al-Qur'anul Karim adalah wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril dan diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Jibril langsung yang mengajarkan kepada Nabi. Jadi Jibril makna mencek
Bacaan Quran di Nabi Muhammad SAW, bobe Nabi tanah mulai dia bisa membaca, dia bisa menulis. Turun ke malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad SAW. Mencek bacaan Quran terutama di bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad bobe seorang nabi, tugasnya sadunion, tapi sempat pun dia lebih belajar ke malaikat Jibril. Kan Nabi Muhammad ya nabi, kepala negara, panglima militer, bendahara negara, hakim, kepala rumah tangga, kakek, kan? Tapi masih sempat belajar. Kita istrinya 11 pula, kan? Kita istri 1, nabi tidak, panglima militer bukan, presiden juga enggak, tidak sempat belajar. Jadi Anda ini siapa kan? Kita ini mengaku umat Nabi Muhammad, masa tidak sempat untuk belajar 2 jam dalam sebulan atau 2 jam dalam 2 minggu, tak sempat tidak menyisihkan 2 jam saja dalam waktu kita untuk belajar. Berapa waktu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kita deh? Sadia waktu nilai kita dalam seminggu 1 hari 24 jam kali seminggu tambah sebulan. Masa dalam sebulan 2 jam saja untuk kita belajar? Nah, sempat. Om kita lalu asal dulu menjelaki menunjukkan 2 jam menungan kami untuk belajar untuk kepentingan ini sedulur, untuk kepentingan ini. Apakah Bapak Ibu kami sudah naroni sodan on pelajaran untuk desain untuk Pak Ustadz sama untuk kita masing-masing. Untuk masing-masing kan masing-masing. Kemudian saya Pak Ustadz kan, Pak Ustadz bisa menyampaikan, terutama namanya penyampaikan nasihat untuk diri sendiri doang. Terutama disampaikan adalah untuk diri saya. Lalu itu Bapak Ibu doang jamaah saya. Nah, semua penting mereka belajar. Nabi Muhammad saja begitu berat tugasnya dan tantangannya masih sempat belajar sama mereka. Makanya baru jadi masuk surga deh. Kita semua udah kena jelas tentang dia. Kan? Bilal bin Rabah, orang yang masih di dunia tapi sandalnya sudah sampai di surga. Sehingga sampai Nabi tanah mulai panggil Bilal, Rasul jawab Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, dikabarkan kepadaku Nabi Muhammad, Nabi T, bahwa suara sandalmu telah kedengaran di surga. Anak Nabiun Bebe, suara di Solom nama sampai surga. Kira-kira amal apa yang engkau lakukan wahai Rasul? Namun yang sebutkan Nabi Muhammad, buat Nabi tadi maring sampai itu sih sangat amal di dalam. Tapi Nabi Muhammad ingin memberitahu kepada sahabat ya, yang lain yang hadir di situ. Nah, pawan dari Nabi terkenalnya sih yang lain. Ama jawab bilang, ya Rasulullah, setiap selesai amal itu indah juga ada awal pemakai jauh 2 rakaat salat sunnah. Setiapnya selesai fardu indah juga ada bila lupa maka jauh 2 rakaat salat sunnah. Umat nama jadihon bila alat naik dengan bebe, suara di solok nama sampai di bisa ditatirun, insya Allah bisa. Karena bilang ke manusia dia biasa, bisa ditatirun. Sanari, rari dasangin, nah itu pertanyaan kan. Jadi bahado contoh-contoh amal-amal nabi dia, contoh penginadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahannya ringkas meta marsiada nama limbar sangai sebagai ustadna isi guruna lambat pilih-pilih selama yang disampaikan kebaikan kebenaran tidak bertentangan dengan Al-Quran, indah bertentangan dengan hadis, indah bertentangan dengan ijma' sahabat, indah bertentangan dengan kias, maka tolong kita ikuti. Tapi hati-hati. Karena menurut Kementerian Agama di Indonesia secara resmi ada 250 lebih aliran sesat.
menurut Kementerian Agama. Ini terdata. Maksud terdata boleh jadi lebih banyak katanya. 250 nih Kementerian Agama aliran sesat dalam Indonesia di Indonesia tak terdata. Jadi hati-hati juga deh. Lihat dari siapa kita mengambil ilmu. Soal penting kita belajar Quran, tafsir, hadis, fikih, usul fikih kan. Soal penting. Jadi hati-hati juga mengambil sanad ilmu. Kita perkuat akidah jolo keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuna yakin jolo nama Tuhani, amuna kuat keimanan nama Tuhani, si masoro lalai-lalai ya teh. Ini tadi makan. Apalagi sama di malam tahun baru, alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan sudah hadir son baik Bapak Ibu Bope, so ini barisan. Kalau nak poso dari belum, mungkin bisa kita dagang kawan-kawan sudah ahli surga manusia. Amin. Karena malam tahun baru, tahun baru kita sebenarnya ya, tahun baru umat Islam, tahun baru Hijriah doh. Nah, penanggalan Islam dimulai dari sejak hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah deh. Hampir 25 tahun dari berdakwah. 13 tahun di Makkah, 12 tahun di Madinah. 25 tahun lah waktu ini Nabi kita berdakwah. Jadi sebenarnya aku penanggalan kita penanggalan Islam dulu. Bulan Islam. Ajar pun sudah kata bulan-bulan Islam. Mudah-mudahan anak-anak kita sekolah Islam, sekolah yang bernuansa Islami, madrasah diajar mengisi ini oleh Bapak Ibu guru bulan-bulan Islam kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena tapi memulai ibadah, memulai sesuatu ibadah berdasarkan penanggalan Islam. Contoh bulan Ramadan, bulan Desember itu kan. Mengenai bulan puasa melihat dari bulan dan penanggalan kalender Islam. Jadi najolo sebenarnya memang awasnya makin penting belajar sejarah. Sebenarnya najolo itu kalender Islam tuh. Penanggalan dari Islam. Andi yang nomor tukar sudah. Martukarna ima terjadi pada tanggal 3 Maret 1924. 3 Maret 1924 di masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk di Turki, menarik Presiden Erdogan. Jadi Mustafa Kemal hari ini dijadikan oleh Turki sebagai bapak pembaharu bangsa. Karena Turki sampai saat secara resmi adalah negara sekuler. Al-sekuleron memisahkan agama dari kehidupan. Fasluddin anil hayat bahasa Arab. Dipisahkan agama dengan kehidupan. Indai campur urusan dunia dan urusan akhirat. Mula akhirat, mula dunia. Mula marjagar, indah dari si pahala, indah dari si dosa. Jadi tola wanita pernah lewat, tola manipu, tola mengrai timbangan, tola curah. Karena dalam isi Tuhan, dia duduk Tuhan ketika beribadah di masjid. Di situlah tempat Tuhan. Di luar dengan masjid tinggal Tuhan tadi. Omong itu sekularisme. Paham sekularisme, liberalisme, kapitalisme telah dipatwakan haram oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan keputusan di MUI, dipatwakan oleh MUI haram kita mengikuti paham sekularisme, memisahkan agama dengan kehidupan. Mula adong kita bege lo perton dong kosong ceramah menyampaikan hadis itu penting masih ditanya. Omongan termasuk paham sekuler, memisahkan agama dengan kehidupan. Hati-hati. Omongan penting nih saya kapitalisme pesongan liberalisme ada liberalisme. Paham yang menganggap semua agama sama. Selalu berubah sudah agama ini. Aku selalu berisi agama ini. Aslinya agama lain kan? Asli Islam. Selalu berisi agama ini. Tidak pada ini. Maksudnya agama lain nih maksudnya ini. Kan? Saya itu. Bisa berisi agama ini. Bisa membahaya. Hati-hati dengan paham
liberalisme, paham serba bebas. Boleh sudah, terjadi sana. Boleh telanjang, boleh berbuat apa saja selama tidak mengganggu orang lain, ya kan? Badan-badan, motor-motor, betul ada. Nanti, tahan mo magkaroon nasana, kita pasif, nabonong nasana, iya kan sudah. Ang nasana yan, nabonong naman. Ito pa, bisete. Masalah ni iba na sunotong muna. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala man kesampaian di apal. Bahkan mulai diam para ulama, diam ahli ilmu terhadap kemungkaran yang terjadi. Diperintahkan Allah, ajak kampung itu ni Allah. Roh malaikat mengalami, tapi ya Allah itu di sini berdoa. Masuditannya mulailah ada dari yang berdoa. Bahkan nama berdoa betul ya. Kasih karena dia berdiam, dia diri terhadap kemungkaran. Ilu aja orang dia. Maka hati-hati nama ini pun. Para ulama, orang soleh, hati-hati. Kalau kita tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, justru ajak dimulai dari kita. Kenapa? Karena kita berdiam diri terhadap kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar itu anak muda murah. Nahi munkar. Makanya takut kami prinsip. Resiko nahi munkar. Kau mengajak kenapa dia? Lakukan deh. Mengalarang asupan deh. Tantangannya bisa berdunia. Ini tidak kan? Karena jarang orang melakukan ini. Yang banyak amar ma'ruf nahi munkar jarang. Karena nahi munkar itu harus tiga. Yang pertama dia tangan berarti kekuasaan. Kalau dia pakai begitu kekuasaan. Maksudnya gunakanlah kekuasaanmu untuk nahi munkar. Mulai dari kita militer, undang presiden, undang gubernur, undang wali kota, minimal kepala rumah tangga. Tak minimal punya power di keluarga, gunakanlah kekuatan ini sebagai kepala rumah tangga untuk nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar di dalam keluarga. Dan terselamatkan masyarakat paling tidak keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita jaga generasi kita, jaga nafsu keluarga. Mula porlo perwata, lap-lap kita disuruh kan itu. Anak-anak Cina dekat Indonesia, dia suruh saya neraka, tidak bersuruh. Mudah-mudahan dulu macam kita sudah amin. Amin. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW on adong keistimewaan. Bersyukur mereka umat dari zaman Nabi, kita umat terakhir, umat akhir zaman buat nanti. Tetapi jangan salah, umat Nabi Muhammad adalah di akhirat nanti adalah umat yang paling terdepan memimpin dan mengangkat bendera pagi-pagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa bendera Nabi Muhammad kita? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammad dalam hadis disebutkan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Isi-isi ini Nabi tanah akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia masuk surga. Harapan kaum menelepon buat husnul khotimah. Jadi adong obat kelebihan ni umat di Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat ni nabi-nabi lain.